Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus adalah ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelumnya saya undang kita untuk bangkit dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami masih boleh memiliki waktu bersama Engkau dan kami punya kesempatan terlebih Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang terjadi sekarang ini kadang-kadang kami tidak ngerti, bahkan mungkin kami hanya meraba-raba, bahkan mungkin kami sudah merasa capek dan tidak kuat. Tapi kami melalui ibadah ini, kami percaya kenaikan Tuhan Yesus di surga mempunyai makna yang mendalam buat kami dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Hamba-Mu berkati Tuhan, layakkan apa yang akan disampaikan boleh semata-mata untuk kebenaran kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih, kita hari ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa sih Tuhan Yesus itu perlu naik ke surga? Kita harus menunggu, kok nggak balik-balik? Saudara-saudara, itu banyak hal yang rahasia yang kita nggak tahu. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan buat kita, apa yang firman Tuhan berikan buat kita, apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Yang bukan urusan kita, yang mungkin kita meraba-raba, sudahlah itu di luar wilayah kita. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan buat kita hari ini, alangkah indahnya kalau kita lakukan itu. Oleh karena itu tema saya hari ini adalah menjalani rencana Allah yang sempurna. Rencana Allah yang sempurna. Kita tahu Allah itu sempurna dan rencananya pasti sempurna. Tinggal kita menjalaninya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Saudara-saudara, untuk menjalani rencana Allah yang sempurna, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Saudara-saudara, saya undang kita untuk buka dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman yang saya ingin bandingkan buat kita adalah dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, saya membandingkan bahwa Yohanes 14 adalah peristiwa di mana waktu Yesus mendekati dia ditangkap, waktu Yesus mendekati dia disalib, waktu Yesus mendekati dia akan bangkit. Saudara, dengan kata lain, peristiwa di Yohanes 14 menunjukkan bahwa sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya, apa yang pesan buat kita? Saudara-saudara, murid-murid mengalami ketakutan pada saat Yesus harus ditangkap. Mereka semakin takut lagi pada saat Yesus diadili. Bahkan mereka semakin ketakutan pada saat Yesus mati. Dan mereka belum pede, belum yakin. Walaupun Yesus sudah bangkit, tapi banyak yang masih ragu-ragu. Saudara-saudara, padahal Yesus sudah mengatakan demikian. Bahwa apa yang akan terjadi ke depan, Yesus sudah memberitahu.
Saudara-saudara, poin pertama yang ingin saya bagikan buat kita, di dalam kita menjalani rencana Allah yang sempurna, kita harus meyakini bahwa rencana Allah itu pasti terjadi. Rencana Allah itu pasti tergenapi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, itu pasti terjadi. Dan kita bersyukur sebagai orang percaya. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Tapi banyak di antara kita, karena kesulitan, karena kondisi-kondisi yang berat, membuat kita kehilangan keyakinan. Saudara-saudara, sudah tidak terasa 3 bulan ini kita mengalami yang namanya begitu banyak peristiwa yang tidak pernah terbayangkan. Teman saya, ada seorang pengusaha yang dia berkata, saya punya asuransi, di cover sampai puluhan miliar. Saya bisa nyarter pesawat, mau kemana pun saya bisa. Ternyata melalui peristiwa ini dia menyadari bahwa dia pun tidak bisa terbang. Dia bisa nyarter pesawat, tapi pesawat tidak bisa terbang. Artinya apa? Kita manusia itu terbatas. Ada satu hal yang ingin saya bagikan buat kita. Kalau kita berkata, ya Tuhan Engkau sempurna. Ya Tuhan Engkau Allah yang baik. Pertanyaan, di dalam ibadah ini, sebelum kita keluar dari tempat ini, sebelum kita selesai melalui ibadah ini, saya ingin tanya kepada kita, seberapa yakin Bapak Ibu Saudaraku kekasih, meyakini bahwa rencana Allah itu sempurna. Saya sebagai hamba Tuhan, pernah khawatir, jelas, tapi tidak lama-lama. Karena apa? Begitu saya mulai khawatir atau kepikiran sesuatu, di dalam pikiran saya yang terbatas, saya ingat firman Tuhan. Saya ingat janji Tuhan, dan saya tahu, sebagai seorang yang belajar firman, walaupun dalam kondisi terbatas, saya tahu firman Tuhan itu pasti tergenapi. Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut. Engkau dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Tinggal engkau dan saya menjalaninya dengan bagaimana. Melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya ingin menggugah kita. Apakah engkau masih yakin bahwa engkau dan saya hidup di rencana Tuhan? Kalau saya sangat-sangat yakin dan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan sampai akhir daripada semua ini, Tuhan pasti genapi. Sehingga saya tidak takut. Saudara-saudara, Pengkhotbah 3 mengajar kita banyak hal. Semua itu ada waktunya. Kita selalu mengutip, semua itu indah pada waktunya. Kita lupa membaca secara komplit. Di sana katakan ada waktu menanam, ada waktu apa. Bergantian. Ada waktu membenci, ada waktu mencintai. Dan semua ganti-ganti. Artinya apa? Musim itu akan berganti. Saudara-saudara, COVID-19 membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa sih Tuhan? Kita juga nggak tahu. Kenapa? Keterbatasan pemikiran kita. Yang kedua, mungkin diberitahu kepada kita pun kita gak ngerti. Wahyu Tuhan itu diberikan kepada manusia secara progresif. Tergantung kesiapannya manusia untuk menerima, untuk menerjemahkan, ataupun manusia untuk memahaminya. Saudara-saudara, di dalam keterbatasan itu sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Meyakini engkau dan saya hidup di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang sempurna. Apa yang Tuhan rencanakan pasti terjadi, pasti tergenapi. Yang kedua yang saya bagikan buat kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-11 dikatakan akan kembali. Kita baca Yohanes 16 ayat 3, Yesus pergi dan akan kembali. Saudara-saudara, di dalam posisi akan kembali itu artinya pada saat Yesus naik ke surga dan dia akan kembali ada selang waktu. Di mana kita nggak tahu berapa lama dan Yesus kapan kembali. Tetapi ada satu perintah yang Yesus berikan buat kita. Selama kita di dalam jangka waktu itu, dihidup di dalam masa itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjalani dengan benar kehendak Tuhan bagi kita. Menjalani dengan benar kehendak Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang membiarkan kita begitu-begitu saja. Tapi Tuhan ingin kita itu bertumbuh.
Sebagai orang percaya kita punya tugas, kita punya suatu tanggung jawab. Waktu yang singkat ini saya cuma bagi dalam 2 hal. Yang pertama terhadap diri kita sendiri. Saudara, di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah pada hari ini, saya ingin ingatkan kepada kita, seberapa banyak kita sudah menuju kepada keserupaan kita dengan Tuhan. Itu diri kita terlebih dahulu. Saya sebagai hamba Tuhan justru dalam posisi COVID ini, hampir 3 bulan saya nggak kemana-mana, hanya siaran beberapa kali online. Justru banyak waktu itu saya merenung. Saya nggak terlalu baca firman Tuhan, mungkin satu hari itu berpuluh-puluh pasal, enggak. Tapi saya banyak merenung dari khotbah saya. Apakah saya sudah menghidupinya satu demi satu? Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, tentu saya ingin melakukan banyak perkara. Tapi jujur saja, kalau Tuhan izinkan saya hidup untuk melewati semua ini, saya berjanji satu, saya akan lebih setia jadi hamba Tuhan yang sederhana. Hamba Tuhan yang mungkin dulu saya melihat banyak hal yang membuat saya salah, tapi saya ingin memperbaikinya. Memperbaiki menjadi serupa dengan Kristus, itu diri saya. Bagaimana diri kita di dunia ini Tuhan mengajar kita untuk menjadi berkat. Itulah tugas kita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi kita perintah. Jadi melakukan amanat agung, menjadi saksinya Kristus. Saudara-saudara, kita masih ada selang waktu di mana kita boleh hidup di dunia. Itu bukan disia-siakan, tapi bagaimana kita menjalaninya dengan benar. Apa yang benar? Benar menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan buat kita? Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin kau dan saya berkata, ya Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak layak. Tapi jangan lupa, sebelum Yesus naik ke surga, di Yohanes 16, ayatnya yang ke-7, dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, mungkin kau dan saya hari ini untuk melakukan perubahan dalam diri kita, itu sesuatu yang perlu pergumulan, perlu kedagingan. Saya diberkati oleh beberapa khotbah online selama COVID ini. Salah satu hal yang saya belajar dan ditegur sendiri, ada seorang hamba Tuhan yang sangat senior, yang sangat saya hormati. Beliau berkata, kedagingan kita ini masalah daripada hamba Tuhan. Kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Kita malu. Saudara-saudara, selama kita hidup, masih ada kesempatan. Mari kita berubah terlebih dahulu. Kemudian dari perubahan kita menjadi saksi. Pak, saya nggak bisa kemana-mana. Ini semua dalam posisi karantina. Posisi yang mungkin engkau dan saya mau pergi tidak leluasa. Stop. Engkau dan saya bisa menjadi saksi. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, di dalam menghadapi situasi ini, akan dilihat oleh anak kita. Akan dilihat oleh keluarga kita, maka akan dilihat orang-orang yang lain yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita sebagai orang percaya bersikap, itu kesaksian. Kalau engkau dan saya hari ini ngomel-ngomel, ya Tuhan kenapa engkau izinkan, kenapa engkau begini. Anak kita yang kecil akan melihat, loh orang Kristen ternyata gitu. Orang tua saya tidak bisa jadi contoh. Saudara-saudara, saya tidak berkata apa yang persoalan kalian itu mudah. Tapi ingat, Tuhan memberi kita penolong. Engkau dan saya di dalam rencana Tuhan. Tuhan kasih kita penolong. Dan kita dijaga, dipelihara. Kurang apa lagi? Jadi apa yang harus kita lakukan? Menjalaninya dengan benar. Kehendak Tuhan bagi diri kita. Yaitu bangun diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagaimana hidup kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Mulailah justru dalam posisi, mungkin Bapak Ibu hari ini, selama ini tidak punya waktu bersama anak-anak. Saat ini orang tua ngajar. Ibu-ibu banyak yang ngomel, banyak yang marah. Kenapa? Ternyata jadi guru gak gampang. Emosinya naik. Saudara-saudara, pada saat kau dan saya emosi,
Anak kita akan lihat, loh mama kok gitu ya? Di mana buah rohmu? Papa marah-marah sama mama gara-gara ada kesulitan. Saudara-saudara, anak-anak lihat, tetangga kita lihat. Tidak gampang. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak membiarkan kita. Dia memberi kita seorang penolong. Yang ketiga, terakhir yang saya bagikan buat kita. Yesus berjanji, dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudaraku kasih, kalau kita belajar perjanjian lama, perjanjian baru, penggenapan janji Tuhan itu bertahap. Bukan tidak, bertahap. Karena Tuhan punya waktu time lainnya sendiri. Tuhan punya rencana sendiri. Waktunya Tuhan itu kita tidak bisa tahu. Tapi yang ingin saya bagikan buat kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Jangan ngurus itu. Apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kembali. Mempersiapkan diri kita. Yang bukan urusan kita, di luar kuasa kita. Gak usah sotoi, sok tahu, sok ngurusin. Tapi kita mempersiapkan diri kita. Karena engkau dan saya percaya, Yesus naik ke surga. Percaya? Saya percaya. Dan saya juga percaya Yesus akan kembali. Apa yang dikatakan firman pasti digenapi. Nah, kalau Yesus pasti datang kembali, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya. Saudara-saudara, waktu kita di dunia, kita tidak tahu. Tapi ada yang tekankan buat kita adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga nggak tahu. Ada dua masalah di sini. Waktu kita di dunia terbatas. Itu masalah pertama. Oleh karena itu kita lakukan yang poin kedua, menjalaninya dengan benar. Yang kedua, masalahnya apa? Waktunya Tuhan nggak ada yang tahu. Oh saudara-saudara, di dalam keterbatasan, ada masalah yang kita tidak tahu bagaimana akan terjadi, kapan terjadi, itu problem besar loh. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana. Saya bayangkan aja seperti tim SAR. Tim SAR itu latihan. Saya punya beberapa teman, mereka itu dulu ex daripada perwira tinggi dari Angkatan Laut. Dan terakhir beliau menjadi orang nomor 1 di SAR nasional, tapi sudah pensiun. Dia adalah salah satu komando yang paling bagus di Angkatan Laut. Untuk menjadi anggota SAR, mereka itu harus mempersiapkan diri baik-baik. Ada kejadian, tidak ada kejadian, harus mempersiapkan fisik mereka, peralatan mereka, dan panggilan komitmen mereka. Itu bicara dunia, bencana. Bagaimana dengan kita dalam melayani Tuhan? Saya banyak melihat beberapa film, mumpung pray ya, jadi banyak lihat film. Bagaimana saya melihat orang-orang yang terpanggil untuk melayani raja. Raja, mereka 24 jam melayani. Bahkan mereka rela meninggalkan. Bahkan mungkin terpaksa meninggalkan keluarganya. Tapi begitu diminta melakukan tugas, mereka harus siap. Pada saat mereka kosong, mereka mempersiapkan diri. Saudara, COVID-19 ini membuat saya mempersiapkan diri saya lebih baik. Pak Win tadi katakan, Pak Effendi lebih langsing, puji Tuhan. Saya lebih seger, puji Tuhan. Kenapa? Saya punya waktu berolahraga. Saya berdisiplin. Minimal saya harus berolahraga. Kemarin saya olahraga. Sore saya renang, saya latihan tendang berapa puluh kali. Saya stretching, kaki saya lebih enak. Kenapa? Saya ingin setelah COVID, saya bisa kemana-mana, lebih seger dalam pelayanan. Karena saya tahu, waktu saya nggak banyak. Yang kedua, saya nggak tahu apa Yesus kapan datang. Saudara-saudara, kalau engkau dan saya mempersiapkan diri baik-baik, artinya engkau dan saya punya tujuan. Setuju? Orang yang punya tujuan pasti akan mempersiapkan dirinya baik-baik. Kalau orang punya tujuan yang baik, pasti dia punya pengharapan. Saya tahu saya akan kemana. Saya tahu Tuhan saya akan datang. Itu pengharapan. Saudara-saudara, ibu saya meninggal tahun 99. Pada saat saya usia 33. Sedih sekali. Saya lebih dekat sama ibu saya daripada papa saya. Saya sedih sekali. Saya masih bisa bayangkan waktu saya dapat kabar di mobil waktu dia meninggal. Saya masih menangis membayangkan itu. Tapi ada satu pengharapan. Suatu ketika saya akan berjumpa dengan dia. Otomatis hidup saya apa? Nggak takut mati. Pertama itu dulu. Lama-lama saya bertobat, ngerti segala hal. Saya lebih yakin lagi saya akan ketemu mama saya di surga. Amin. Itu baru mama. Belum lagi Tuhan Yesus, saudara-saudara.
Ayo, melalui kenaikan Tuhan Yesus, hari ini ada beberapa hal yang kita belajar. Engkau dan saya harus mempersiapkan diri baik-baik. COVID ini mungkin menjadi bagian bagi kita yang berat. Tapi satu hal, justru di dalam situasi yang berat, engkau dan saya dilatih. Engkau dan saya mempersiapkan diri baik-baik. Terima kasih untuk kesempatan kita boleh mempersiapkan diri. Saudara-saudara, biarlah melalui ibadah ini, firman yang singkat ini, yang terbatas dari manusia ini, di dalam kuasa Tuhan, akan menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, seperti sudah memberkati saya. Mari kita menjalani rencana Allah yang sempurna. Dengan bagaimana? Bukan sekedar menjalaninya, tapi kita harus meyakini bahwa rencana Allah itu pasti terjadi, rencana Allah pasti digenapi. Bukan sekedar kita menjalani, tapi kita harus menjalaninya dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi diri kita. Apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita? Kita harus jalani dengan benar. Yang terakhir, kita harus mempersiapkan diri baik-baik, menyambut Dia kembali. Kalau Dia lahir, Dia mati, Dia disalib, Dia bangkit, maka Dia dari surga digenapi, maka Dia akan datang pun kedua kali pasti digenapi. Kita harus mempersiapkan diri baik-baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami percaya Tuhan taruh dalam hati kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu ingin berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pak Wim dan keluarga. Tuhan berkati Tuhan pelayanan beliau, terutama juga kesehatan beliau, dan apa menjadi kebutuhan daripada keluarga, bahkan jemaat secara keseluruhan. Tuhan tambahkan bagi beliau sehingga dimampukan untuk melayani Engkau terus. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBI Swiss. Kami tidak tahu dan kami tidak bisa membayangkan betapa besar masalah yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melampaui segalanya. Allah yang tahu, dan Allah pasti menolong kami semua seperti firman. Terima kasih Bapak, inilah doa seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.